subscribe 1009 sudah muncul iklan. Jumlah subscribe sangat mini, tapi sudah bisa monetisasi. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sobat YouTube semuanya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu mendapatkan bimbingan Allah yang Maha Kuasa dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sobat YouTube semuanya, hari ini saya ingin berbagi pengalaman terkait perjalanan saya di YouTube. Karena mendapatkan berbagai pertanyaan, terutama dari teman-teman, baik yang via komentar maupun yang via WA, Facebook, Instagram, maka saya memberanikan diri mencoba berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, terutama untuk YouTuber pemula. Ya. Seperti itu semuanya. Saat ini saya Jasipudin hendak berbagi pengalaman terkait dengan cara mendapatkan 1000 subscriber dan cara mendapatkan 4000 jam tayang secara alami. Ya, sekali lagi secara alami, bukan dibuat-buat, bukan mengada-gada, tanpa menggunakan aplikasi, apalagi menggunakan cara-cara yang kurang baik dilakukan. Ada dua, ya. Satu, kita buka yang pertama dulu, cara mendapatkan 1000 subscriber secara alami. Sobat YouTube semuanya, ketika kita bertekad aktif di YouTube, nah, kita mesti satu harus menguatkan niat. Nawaitunya harus jelas. Nawaitunya tentu di dalam hati, nawaitunya di dalam jiwa, lalu diaplikasikan dalam unggahan-unggahan kita, uploading video kita. Nawaitunya untuk apa? Saya pribadi tidak memungkiri ketika mau aktif di YouTube, satu niat utamanya itu supaya menginspirasi, mengedukasi. Niat keduanya supaya bisa monetisasi. Ketika kita sudah monetisasi, tentu saja kita mendapatkan iklan. Nah, dan iklan itu ada penghargaan berupa royalti, pendapatan dari YouTube. Karena ini Google AdSense, ya, dengan Google, ya Google. Jadi harus kuat dulu niatnya tuh. Apakah kita hanya selintas-pintas, apa ikut-ikutan? Ya, itu terserah ke sobat YouTube semuanya. Apa hanya sekadar saja, atau ikut-ikutan, atau punya niat kuat, tekad kuat bahwa video-video kita, akun kita dalam video-video itu menarik tidak buat publik YouTube. Kita dia kuatkan dari awal. Ketika niat sudah kuat, tekad sudah bulat, maka perjalanan kita di YouTube tidak akan, dengan kata lain, perjalanan kita di YouTube akan goyah. Tidak ada istilah putus asa. Selalu bersemangat dalam membuat konten-konten. Selalu semangat dalam merawat video-video kita. Nah, satu, niatkan dulu, kuatkan dulu. Ya. Di samping hiburan, tentu ada nilai pendidikan. Itu satu, ya. Kuatkan niat dulu dalam aktif di YouTube. Nah, yang kedua, ketika kita sudah aktif di YouTube, niatnya sudah kuat, ya kita mesti terjun langsung. Jangan setengah-setengah. Ketika kita sudah aktif di YouTube, punya tekad kuat, punya tujuan inspirasi, mengedukasi, tujuan monetisasi. Nah, itu yang tujuan utama kita semua, ya, para publik YouTube, para akun-akun YouTube. Ya, kita harus terjun. Jangan ketika sudah mengupload 1, 2, 3 video tinggalkan. Wah, kita upload aja, tapi nggak dirawat. Nah, itu nggak baik. Ya, ketika sudah membuat konten video, ya minimal kita membagi-bagikanlah ke kerabat kita, grup-grup WA, medsos, Facebook, Twitter, Instagram dan lainnya.
dibagikan saja. Ya. Tapi ya itu saja tidak cukup. Ya ibarat kita menanam ikan di kolam, ketika sudah ikan disimpan di kolam, ya kita harus bisa merawatnya, memberi air yang jernih, yang bening, yang sehat, memberi pakan yang bergizi, rajin mencuci kolamnya. Sama juga ketika kita bercocok tanam, ya misalnya kita bercocok tanam mangga, ya kita bibitnya harus jelas, sumber bibitnya, rajin memberi pupuk, tiap hari menyiraminya dengan airnya. Kalau ada penyakit dirapihkan, digunting-gunting. Begitu juga konten video di YouTube. Ketika kita sudah mengupload sebuah video, jangan ditinggalkan begitu saja. Manusia aja kalau ditinggalkan begitu saja bisa kurus kering korontang. Begitu dengan video YouTube. Apa itu? Satu, membagikan kepada pihak-pihak yang lain, ya. Bagikan ke medsos. Yang kedua, ketika ada komentar, buru-buru kita jawab. Nah, itu pelanggan kita, itu mitra kita, sahabat kita. Kan kita juga ketika berkomentar di video kita yang sukai di akun-akun yang lain, entah olahraga, entah musik, masakan, ketika kita berkomentar, ada komentar balik, tentunya kita juga merasa ikut senang, merasa diapresiasi. Nah itu juga, itu merawat, bagian dari merawat video kita, berkomentar. Lalu jika ada penyakit kalau di tanaman, sama di video juga kita. Misalnya di video kita ada, wah ini ada pelanggaran hak cipta, buru-buru video itu, satu, kalau ekstrim langsung dihapus semuanya. Tapi jika kita mengetahui di bagian videonya ada suara musik dari pihak yang copyright, yang punya hak cipta, ya itu di-cut aja, bisa diedit, ya. Itu bagian dari perawatan. Nah, kalau saran saya, kalau punya saya, ketika ada, walaupun kita tidak berniat mengambil hak cipta orang lain, ketika saya bikin video, tiba-tiba ada musik dari radio tetangga, ya saya daripada repot, hapus aja, bikin video yang baru. Itu. Nah, itu tadi udah kan ya, niatnya yang kuat, tujuannya yang kuat supaya kita tetap bersemangat, tidak putus asa. Kedua, mau merawat akun kita, video kita dirawat, dipupuk, disirami semuanya, dibuang-buang penyakit-penyakitnya. Ya, kita ketika ingin mendapat subscriber harus terjun total penuh, masuk ke akun-akun yang lain, ikut aktif berkomentar, ikut aktif saling menyapa, ikut aktif saling memberikan saran pengalaman. Kan kita mah bukan artis, kan kita mah bukan selebritis besar, kan kita YouTuber pemula, ya. YouTuber pemula ya minimal bergaulnya yang dengan pemula dulu. Kalau kita minta aktif nih ke akun yang besar, yang subscriber udah jutaan, kita berkomentar, kecil kemungkinannya tidak dibalas oleh yang lain. Bisa jadi kalau kita mau di akun yang besar, kita menyapa yang lain yang sama YouTuber pemula. Nah dari situ kan ada interaksi, ada komunikasi. Ketika sudah ada komunikasi, ada interaksi, dengan sendirinya subscriber datang dengan sendirinya. Tuh, ya, yang ketiga. Tapi ketika kita beraktif berkomentar, jangan lebay juga, jangan terlalu berlebihan juga, meminta jangan lupa subscribe balik ya. Nah, itu kurang baik. Sub for sub, bagaimanapun juga itu jadi penyakit, ya. Minta subscribe balik, nggak di-subscribe balik, pundung atau marah, nah itu nggak baik. Terutama buat diri kita sendiri. Ketika ada kedongkolan, ketika merasa tidak diindahkan, diri kita bisa ada kekecewaan. Makanya ya yang normal-normal aja lah komentarnya, ya mengapresiasi videonya, jangan lupa saya menyemangati, intinya jangan mengemis lah, jangan mengemis-ngemis, minta sampai balik,
Ya yang normal-normal saja. Nah, sobat YouTube tentu tahu bagaimana caranya. Ya, yang normal-normal saja. Nah, apalagi minta sampai baik kepada akun-akun besar, nah, itu kecil kemungkinannya dibaca. Ya, kan komentarnya aja ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Nah, beda lagi kalau kita berkomentar, beda lagi kita berinteraksi dengan sesama YouTuber pemula. Iya, saling berkomentar aja, saling berkomentar. Nanti dengan sendirinya muncul tuh subscribe yang baru itu ya. 3. Yang keempat, ketika kita membuat konten video harus dipikirkan juga siapa publik penontonnya. Siapa kalau di media koran kan siapa publik pembacanya. Saya kan sebelum di aktif YouTube menulis di koran. Jadi ketika mau menulis sebuah artikel, siapa nih target pembacanya? Nah, sama dengan YouTube juga. Ketika kita membuat konten video, siapa target penonton kita? Dengan demikian, ketika sudah menentukan tema, calon penonton, ketika akhirnya membagikan video ke medsos atau grup WA, jelas. Jadi meskipun kita punya satu video, ya misalnya kita punya satu video, tidak mesti semuanya dibagikan semua grup, itu kurang tepat. Misalnya gini, kebetulan saya aktif di kebudayaan. Nah, ketika membuat video, wah ini kebudayaan. Pilih lagi temanya apa nih? Kebudayaan Sunda misalnya. Apakah kebudayaan Sunda? Nah, yang mana Sundanya? Oh, saya Sundanya Sunda Bogor. Makanya, ketika sudah jadi satu tema video Sunda Bogor, maka yang dibagikan itu grup-grup WA yang merasa ada ikatan batin, ikatan emosional dengan Bogor. Baik grup, nah ketika itu dibagikannya lebih terarah. Satu ke orang Bogor yang tinggal di Bogor, kedua grup WA orang-orang yang ada kaitannya dengan kebogoran. Ya samalah kalau kita misalnya mau video tentang kuliner, sama. Ketika kita membuat kuliner, video kuliner, bagikannya ke ibu-ibu, kaum ibu atau calon ibu. Targetnya jelas. Lalu membagikan share video jelas siapa. Itu kalau saya ya. Jadi ketika membuat video harus jelas dulu siapa calon penontonnya. Sudah jadi, membagikannya juga diseleksi lagi. Ya, ke grup, kalau grup WA ya, grup WA. Beda lagi kalau di Facebook. Kalau di Facebook ya apapun ya saya tampilkan. Toh di YouTube, di Facebook mah lebih terbuka. Ya lebih terbuka, semua orang melihat. Kalau WA kan pribadi grup atau pribadi-pribadi. Nah, itu makanya harus jelas dulu itu. Selanjutnya, ketika kita aktif di YouTube membuat konten-konten, ya, karena kita pemula, meskipun kita belum meledak video kita, jangan lupakan membuat video sebanyak-banyaknya. Jangan tahu dipusingkan harus satu tema budaya semuanya, kuliner semuanya, atau harus mancing semuanya. Nggak mesti. Namanya juga kita berdagang, memasarkan. Buatlah konten video, mau sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau seminggu sekali. Tapi bagi YouTuber pemula jangan sampai seminggu sekali. Kan kita belum banyak pelanggannya, belum yang tayangnya. Kalau bisa sehari sekali atau 2 hari sekali bikin video, unggah apapun sebanyak-banyaknya. Tentu saja di dasar video tadi kan harus temanya jelas, siapa penontonnya, bagaimana cara membagikannya, kemana saja membagikannya, men-share-nya. Nah itu sebanyak-banyaknya. Kan bisa 1, 2, 3, 10 video. Nah, nggak semuanya ditonton. Mungkin baru satu orang yang nonton, baru 10 tayangan. Nah, kalau kita membuat kuantitas yang banyak, siapa tahu di antara 50 video ada 1-2 yang meledak, yang ditonton lebih dari puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Nah, makanya pada YouTuber pemula bikin
konten video sebanyak-banyaknya. Jangan dipusingkan dengan tematis, jangan dipusingkan dengan harus satu tema, enggak. Apapun, bikin aja video. Toh penontonnya berbeda-beda, toh calon penontonnya masih beragam. Nah, nanti kalau sudah punya jelas, sudah penontonnya, kan bisa dilihat di analitik kan, penontonnya jelas, penontonnya juga jam tayangnya, lalu lihat geografisnya, dari umurnya. Apalagi sudah monetisasi, baru diarahkan ke ke video-video yang tematis, yang khusus. Dengan sendirinya, seiring perjalanan waktu, kita akan mendapatkan cara atau konten tema video-video yang searah, yang tepat, yang tematis dengan sendirinya. Kalau YouTuber pemula, bikin aja, ya apapun, ya. Jangan, saya di video saya macam-macam, ada kebudayaan, ada UMKM, ya, ada berita seputar Bogor, ada politik pemerintahan. Tapi kalau saya kan dari awal sudah diarahkan calon penontonnya bagaimana, siapa yang akan saya bagikan. Makanya tidak jauh dari seputar Kesundaan, Kebogoran, Cibinongan. Jadi dengan sendirinya akan terarahkan ke tematis. Itu ya. Ya itu. Lalu itulah satu, jangan patah semangat, terus aja membuat konten video, membuat isi akun kita dengan konten-konten yang ada hubungannya dengan siapa yang dibagikannya. Nah, yang terakhir nih, ya, tambahnya yang terakhir, buat video yang kita kuasai, atau minimal buat video yang kita ketahui. Jangan memaksakan. Kita misalnya senangnya, hobinya sepak bola, membuat video tentang perakitan komputer. Ya, bisa, semua bisa pelajari. Tapi kan kalau kita bukan ahlinya, akan belepotan. Atau misalnya gini, kita kuliah atau sekolah sarjana, pendidikannya senangnya di biologi. Jangan membuat video tentang tutorial cara orang Sunda. Kita sarjana biologi, tutorialnya karena sudah ramai, bikin video yang isinya materi bab bahasa Sunda. Ya, kan gak nyambung. Kayak orang biologi ya bikinlah, misalnya ini, kalau orang sarjana biologi bikinlah video isinya misalnya burung-burung khas di Indonesia. Nah, itu kan pasti kita tidak akan kesulitan mencari referensi, mencari data. Nah, ya, artinya ketika kita membuat video, buat konten, baik yang video yang ke lapangan atau sendirian, ya, nge-vlog, ya, apa yang kita ketahui, apa yang kita kuasai. Jangan membuat konten video yang kita mesti meraba-raba dulu, mencari data pun kesulitan. Nah, kalau saya kan membuat konten video bahasa Sunda atau politik pemerintahan lokal, emang saya backgroundnya kebahasaan di sastra Sunda Unpad. Lalu membuat politik lokal karena sehari-hari berteman dengan sebagian birokrat, sebagian politisi lokal di Bogor dan di Jawa Barat. Makanya tidak kesulitan ketika mau meminta wawancara atau memprediksi sebuah fenomena politik lokal. Nah, jadi sekali lagi, buat video yang kita kuasai. Nah, baik lagi, satu, untuk mendapatkan subscriber 1000 subscriber, satu, kuatkan niatnya, tekadnya, buat tujuannya, ya, kuatkan tujuannya. Lalu ketika sudah membuat video, dirawat, ya, dipupuk, aktif berkomen, lalu aktif di akun yang lain, terutama sesama pemula YouTube, aktif berkomentar, saling berbagi pengalaman. Ya, sebenarnya tanpa diminta pun pihak lain akan men-subscribe kita, ya. Lalu
ketika membuat video jelas temanya, jelas target sasarannya. Di samping itu mesti juga ketika buat video apa yang kita kuasai, apa yang kita ketahui, jangan mengada-ada. Yang penting juga tadi, jangan mengemis-ngemis minta subscribe ke pihak lain. Saya sendiri ketika membagikan video, total saja membagikan video, dikasih penjelasan apa-apa. Sangat jarang meminta like, subscribe. Saya memintanya apa? Menonton jika sesuai dengan deskripsi yang saya sampaikan. Dengan demikian, tanpa diminta pun, sobat YouTuber semuanya akan subscribe kita. Ya, itulah pengalaman saya. Sekali lagi, kuatkan niatnya, tarikatnya, jangan patah semangat, terus mengupload, terus mengunggah video sebanyak-banyaknya, tentu saja sesuai dengan temanya, sesuai target pasarnya. Tenun, itu, tenun. Terima kasih. Ketika buat video, berterima kasih kepada yang sudah menonton video kita. Nah, itu terkait dengan cara mendapatkan 1000 subscribe. Kita lanjut lagi, cara mendapatkan 4000 jam tayang secara alami. Nah, secara alami, bukan buat-buat, ya, bukan menggunakan aplikasi. Nah, ada kan banyak tutorial-tutorial yang menggunakan aplikasi, menggunakan teknologi. Nah, itu terserah, itu pilihan sobat YouTube. Nah, tapi bagi saya yang alami saja. Biasanya yang alami itu lebih disukai, yang alami itu lebih bertahan lama. Yang alami itu tidak ada susah, tidak ada penyakit bawaan. Beda yang dipaksa, seperti pohon pisang dipaksa matang. Nah, enggak, yang alami saja. Sebenarnya ada kaitannya antara jumlah subscribe dan jam tayang. Ada kaitan langsung, ada ketidakkaitan juga ada. Gini, ketika masih baru saya monetisasi tanggal 19 Maret. Banyak teman-teman yang bertanya, Kang, kok sudah dimonetisasi sih? Kang, kok sudah videonya sudah muncul iklan? Padahal jumlah subscribe-nya sedikit. Nah, terus terang saja, jujur saja. Ketika saya monetisasi dalam waktu kurang dari 2 hari, kira-kira 35 jam sudah muncul iklan. Monetisasi cuma nggak lebih dari 2 hari, malah kurang dari 48 jam sudah monetisasi. Jumlah subscribe saya itu 1009, ya. Subscribe 1009, tapi sudah muncul iklan, ya. Itu pengalaman saya. Nah, sekali lagi, subscribe 1009 sudah muncul iklan. Jumlah subscribe sangat mini, tapi sudah bisa monetisasi. Nah, ini saya terangkan, ya, punya Akang, punya Teteh, subscribe-nya itu sudah 1500, udah ada yang 2000, bahkan ada yang 5000. Banyak subscribe-nya, banyak yang like juga banyak. Tapi ingat, yang nontonnya itu baru beberapa jam saja. Cok, silakan lihat di analisis, di analitik, ya. Buka Google Chrome, ketik YouTube Studio, klik, lihat di monetisasi atau lihat di analitik. Ternyata saya buka, subscribe-nya sudah 5000, tapi yang nontonnya baru 2000, dan itu waktunya pun kurang dari 100 jam. Artinya selain subscribe, yang lebih penting itu adalah jam tayang. Nah, untuk jumlah jam tayang ada 2 syaratnya. Satu dari konten, ya. Satu dari kontennya, isinya, videonya. Maaf, saya sedang serak nih. Kebetulan video ini dibuat ketika hari pertama puasa, belum terbiasa ketika puasa membuat konten video. Maka saya sedang agak terganggu, ya.
belum terbiasa ketika bulan Ramadan puasa membuat vlog seperti ini, gaya keserak. Nah, makanya ada dua syaratnya supaya jam tayang cepat. Satu dari konten isi video, yang kedua dari tadi ada perawatannya. Nah, secara teknis membuat konten video itu ya harus dipenuhi lah aksesoris yang ada di YouTube. Gunakan, berdayakan semua yang ada ya secara teknis. Misalnya judul yang menarik. Dua, gunakan deskripsi. Nah itu jangan dianggap remeh tuh deskripsi. Lalu membuat tag sesuai dengan isi video. Jangan membuat tag yang berbeda antara isi video dan tagnya berbeda. Misalnya videonya itu cara membuat bolu yang enak dan nikmat, tapi tagnya ada berisi misalnya video sangat penting untuk semua kalangan. Ya, itu nggak menarik, nggak ada sesuai ya. Yang disebut sesuai itu, yang di dalam tag itu kata-kata yang ditulis dalam tag harus ada kata-kata dalam video, ya. Atau yang ditulis tag dalam teks kita harus ada kata-katanya yang diucapkan dalam video. Ya itu harus nyambung, ya harus nyambung, harus sinkron. Ya, itu gunakan tag. Lalu ya yang thumbnail ya supaya gambar-gambar ya orang ketika melihat bisa langsung klik. Itu yang teknis-teknisnya. Ya itu. Jadi untuk mendapatkan 4000 jam tayang, satu teknis di perangkat YouTube, di aksesoris YouTube semua harus diberdayakan, dari mulai judul, penggunaan deskriptif, teks ya, menggunakan edge ya, semuanya diberdayakan. Lalu thumbnail, berdayakan sesuai kemampuan kita, jangan mengada-ada. Nah, saya sendiri membuat video masih amatir sebenarnya. Membuat video dari awal sampai sekarang masih menggunakan HP, ya, HP handphone biasa, bukan yang luar biasa. Makanya sebagian dari video saya itu ada yang goyang-goyang, ada yang ngeblur, ya wajar, itu masih amatir. Juga menggunakan perangkat yang ada. Tapi kita jangan berkecil hati. Teknologi apapun, media apapun itu hanya alat bantu. Semuanya berbaik kepada diri kita, niat kita, tekad kita. Nah, itu. Lalu supaya dapat jam tayang banyak, ketika mengunggah video, mengupload video, durasinya itu jangan terlalu pendek. Ya. Walaupun menarik, kalau cuma 1 menit yang nonton, ya jumlahnya sedikit juga. Kalau kita membuat konten video, waktunya misalnya 5-10 menit, ya itu akan lebih baik. Kalau setelah ini saya simpulkan, saya melihat analisis video yang jumlahnya kurang dari 5 menit, ditontonnya umumnya 1 menit. Itu maksimal. Beda lagi ketika saya membuat video lebih dari 8 menit, 10 menit, bahkan 15 menit, jumlah rata jam tayangnya itu lebih dari 3 menit. Ya kan itu tinggal dikalikan, 3 menit dikali yang ngeklik lebih dari 700. Nah, itu kan 700 kali 3 udah 2100 menit. Ya. Nah, makanya membuat video jangan yang pendek-pendek, ya. Ya bikinlah 5-10 menit atau 15 menit. Tapi jangan bertele-tele juga, dipanjang-panjangkan. Nah, itu nggak alami, ya. Kalau ngomong banyak, ya itu bertele-tele, tidak langsung pada tujuannya. Bikin video yang panjang, agak panjang, 5-10 menit, kalau bisa 15 menit, supaya apa? Jumlah yang nonton kita lebih panjang juga, lebih banyak juga. Tuh. Lalu ketika kita sudah membuat video, ya sesuai tadi yang unik yang menarik, ya harus dirawat, dilihat, dianalisis, lihat analisis YouTube Studio. Dari belajar dari analisis, kita membuat evaluasi. Nah dari evaluasi tersebut, bikin video yang lebih menarik dari itu. Ya, kan di YouTube nggak jadi masalah video, tapi yang nggak boleh itu yang sama. Yang sama itu kemungkinan ya
yang sama-sama betul. Tapi kalau direvisi ada hal yang lain boleh, ya. Yang nggak boleh itu punya hak cipta orang lain diambil, boleh, ya. Tapi kalau video yang sama betul, walaupun mesin kita yang bikinnya, kan penontonnya juga boring, bosen, nggak mau. Kok video yang sama? Nah, makanya bikin video yang, kalaupun ada video yang temanya sama, tapi sudut pandangnya harus berbeda. Nah, cara pembawaannya atau ilustrasi gambarnya, gambar hidupnya harus berbeda pula. Bisa. Nah, jadi harus bisa mengevaluasi dari analisis video. Tuh. Lalu ketika sudah jadi, supaya dapat jam tayang lebih banyak, dianalisis nih video-video mana nih yang 5 besar. Nah, dari 5 besar itu karena sudah jelas penontonnya, sudah jelas jam tayangnya panjang, yang nontonnya banyak, durasinya lebih dari 3 menit. Yaitu berdayakan yang 5 video teratas itu. Apa ini caranya? Dibagikan ulang lagi, diingatkan lagi, dibagikan lagi, share lagi ke medsos, ke Facebook yang lain. Tuh, itu udah jelas video disukai, baik yang nonton, di-share lagi. Kita bikin video 5 bulan yang lalu, karena merasa masih relevan, kita bagikan lagi di video, di Facebook kita, di Twitter kita, di medsos yang lainnya, di WA juga diingatkan lagi. Toh enggak sebelum ketika kita membagikan ke waktu pertama membagikan, belum tentu semua membuka menonton. Nah, tentunya ketika membagikan yang kedua, beri deskripsi lagi yang lebih menarik juga, yang lebih lengkap juga. Nah, itu salah satu cara untuk menambah jam tayang kita. Lalu hal yang lain supaya tontonan kita lebih banyak, kita mengaitkan sisi emosional, rasa memiliki penonton kita. Makanya salah satu konten video itu mengekspor, memberdayakan komunitas-komunitas. Karena komunitas penontonnya jelas nih UMKM, saya membuat video tentang UMKM, bagikan ke grup-grup WA UMKM. Nah, itu kan ketika seorang diangkat, dipublikasi, kemungkinan besar mereka akan nonton lebih lama juga. Sebab merasa produknya itu disiarkan ke publik dunia. Nah, seperti YouTube kan dunia. Walaupun kita berbuat di Indonesia, membuat kontennya, orangnya narasumber orang Indonesia juga, ketika ditontonnya seluruh dunia. Siapa yang nontonnya? Keluarganya, sahabatnya, kenalannya. Nah, jadi pikirkan juga membuat konten video yang mengaitkan dengan sisi emosional, rasa memiliki publik yang kita buat. Nah, jadi buatlah video ketika yang sesuai dengan target yang kita capai. Ya, itu pengalaman saya terkait membuat mengejar 4.000 jam tayang secara alami, ya. Yang unik, yang menarik, dirawat videonya, lalu buat durasi video yang agak panjang, sekitar 5-10 menit atau 15 menit, jangan terlalu pendek, ya yang lebih panjang sedikit supaya lebih inspiratif, dan terutama yang nontonnya lebih banyak. Kan ketika jam tayangnya durasinya 20 menit, nggak semuanya nonton 20 menit, ada yang skip, ya, ada yang langsung tinggalkan. Tapi kalau panjang kan ketika dia skip itu, dari skip itu juga 1 menit, skipnya 10 kali, udah 10 menit. Nah, itulah teknik keuntungan ketika buat video yang panjang. Nah, tapi jangan bertele-tele juga ya. Nah, itulah ya pengalaman saya. Nanti ketika ada pengalaman yang baru yang sudah benar-benar teruji, yang sesuai dengan analisis yang saya kaji, saya bagikan juga. Sekali lagi, ini hanya pengalaman saya dalam cara mendapatkan 1000 subscriber secara alami, dan cara saya mendapatkan 4.000 jam tayang secara alami. Alhamdulillah bisa monetisasi kurang dari 2 hari, ya, kurang dari 48 jam. Dan ketika saya monetisasi, saya cuma 1.009 subscribe.
Ya, hatur nuhun. Terima kasih atas tontonannya. Tetap semangat para YouTuber pemula. Jangan patah semangat, tetap mengupload video sebanyak-banyaknya, selama-lamanya. Dimulai dari sekarang tanpa tapi. Ya, mulai aja terus. Toh nanti kedepannya kita akan menemukan ritme, akan menemukan tema yang sesuai yang kita kuasai. Hatur nuhun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga pemilik YouTube, terutama para pemula, cepat monetisasi. Ketika sudah monetisasi, jangan lupa istiqomah. Ya, istiqomah harus atsun, harus patuh, berkembang bersama di YouTube. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya, manfaatna. Amin, 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 amin.